Animasi yang menceritakan kalau setiap manusia itu pasti ada sisi gelapnya guys. Jadi kisah ini bermula dari sebuah desa yang penduduknya itu saling melakukan hal buruk, tapi mereka itu menutupi hal buruknya itu tidak mau ketahuan sama penduduk lain guys. Nah di sini ada seorang wanita yang pura-pura membersihkan desa tersebut yang rupanya tujuannya itu adalah untuk mencuri apel desa tersebut guys. Nah kemudian dia adalah pemimpin agama di desa tersebut yang meminum minuman alkohol di tempat beribadah. Kemudian dia itu pergi untuk meludahi para napi guys. Sedangkan napinya ini sedang berusaha untuk kabur dari penjara tersebut guys. Kemudian di sini juga ada orang yang tamak sekali di mana dia itu menyimpan hartanya di rumahnya sebanyak ini guys. Nah di sini tetangganya melihat hal tersebut dan berpikir bagaimana mencuri harta tersebut. Dan di sini rupanya dia itu memiliki istri yang tidak bisa memasak. Dan setelah itu istrinya ini keluar mencari bahan makanan untuk memasak makanan baru ke suaminya nih. Tapi di situ rupanya di sini istrinya itu sedang menggoda lelaki yang sedang menanam di depan ini nih. Mereka itu rupanya sedang jatuh cinta. Nah gimana kelanjutan dari animasi ini? Kita lanjut di part yang kedua ya guys. Animasi yang menceritakan kalau setiap manusia itu pasti punya sisi gelapnya part yang kedua. Ketika desa ini beribadah bersama, coba kalian lihat, perhatikan di sini. Masa pemimpin agamanya meminum minuman alkohol di tengah ibadah tersebut, dan ketika ibadah ini udah selesai, malah ini tetangganya ini saling berantem guys. Dan kemudian udah banyak juga yang notice kalau ada salah satu orang yang tinggal di situ hartanya tuh banyak banget guys. Tapi istrinya ini kalian lihat nih, istrinya itu malah pergi selingkuh sama orang yang menanam pohon di depan desa tersebut. Waduh. Dan gak berhenti di situ aja, mereka itu malah pergi ke dalam hutan untuk pergi week-week bersama guys. Waduh, dan ini pemimpin agamanya malah minum minuman alkohol di tengah kuburan orang. Aduh. Kemudian di tengah kekacauan itu semua, pria ini malah berusaha untuk merampok salah satu tetangganya yang kaya itu guys. Jadi dia itu keluar dulu dari jendela, kemudian dia itu naik ke jendela orang yang kaya tersebut, dan dia ini mengambil semua hartanya guys. Nah kemudian pasangan yang sedang selingkuh itu malah muncul di tengah-tengah seperti ini guys. Gimana kelanjutannya? Kita lanjut di part yang ketiga ya guys. Animasi yang menceritakan kalau setiap manusia itu pasti punya sisi gelapnya part yang ketiga. Jadi setelah berhasil melihat pelakunya itu, dia itu malah dituduh menjadi pelakunya guys. Sedangkan pelaku sesungguhnya itu berhasil mengambil seluruh barang curiannya ini. Sedangkan dia itu dikejar-kejar karena dia itu mau ditangkap. Dan akhirnya dia itu berhasil ditangkap oleh seluruh warga di desa tersebut. Dan dia itu dijebloskan ke dalam penjara guys. Ketika dia melihat keluar, dia itu malah dibunuh. Dia itu dilempar oleh apel, dan dilempar oleh air, dan dilempar oleh kendi juga oleh tahanan yang lainnya. Sedangkan pelaku sesungguhnya ini malah menguburkan korbannya itu tanpa diketahui sama sekali guys. Jadi nggak ada yang curiga sama dia sama sekali. Nah di sini pelakunya jahat banget, dimana dia itu menyiapkan alat gantung untuk mengeksekusi yang tadi pria itu yang tidak bersalah guys. Di sini semua orang tuh happy banget, sedangkan tuh pemimpin agamanya bahkan meminum alkohol di depan umum seperti itu. Nah sebelum dieksekusi, akhirnya pria ini memutuskan untuk kabur dengan cara menggali seperti ini. Tapi akhirnya seluruh warga tahu kalau dia itu sedang kabur dan dicari oleh seluruh warga. Nah gimana akhir cerita ini? Part terakhirnya di part yang keempat ya guys. Animasi yang menceritakan kalau setiap manusia itu pasti punya sisi gelapnya part yang terakhir. Jadi setelah berhasil kabur dari penjara, pria ini memutuskan untuk sembunyi di atas loteng desa tersebut guys. Dan di sini ada penjaganya nih. Nah bersamaan dengan itu juga, penjahatnya itu malah sedang menghitung uang di sini guys. Dia itu menghitung rampokannya ini. Tapi pada saat itu dia mendengarkan ada orang yang sedang naik di atas lotengnya. Dan dia itu sadar kalau ini adalah korbannya nih guys. Nah ketika penjahatnya ini mau mendorong pria yang tidak bersalah ini, akhirnya dia dipukul dan jatuh seperti ini guys. Dan akhirnya penjahatnya itu tidak bisa selamat lagi. Sedangkan yang orang tidak bersalah ini berhasil kabur dari desa tersebut. Akhirnya penjahatnya itu pun dimakan oleh semut seperti ini guys. Sampai akhirnya besok pagi orangnya ini, penjaganya baru bangun. Dan ketika dia melihat di luar, penjahatnya ini sudah dimakan oleh semut sampai habis. Mengetahui itu semua, akhirnya pasungnya pun dirobohkan seperti ini. Dan pemimpin agamanya itu malah tetap meminum minuman alkohol seperti ini guys. Semuanya kembali normal lagi. Sedangkan kedua pasangan yang selingkuh tadi memutuskan untuk tidak pernah kembali lagi ke desa tersebut. Dan itulah akhir cerita ini. Ini adalah kisah hidup manusia yang tinggal di zaman es guys. Jadi pada suatu hari hiduplah seorang manusia gua bersama anaknya yang tinggal di dalam gua tersebut. Dan mereka itu harus memakan makanan yang dingin karena pada saat itu belum ditemukan api. Nah rupanya setiap kali anaknya ini kentut, makanan yang mereka simpan itu akan busuk nih guys. Dia harus langsung dibuang seperti ini. Dan makanannya udah banyak banget yang dibuang sama ayahnya. Di sini ayahnya udah kedinginan banget, tapi dia bilang kepada anaknya tidak apa-apa, ayahnya ini akan mencari makanan baru guys. Akhirnya ayahnya ini pergi seharian untuk berburu guys. Dan di sini juga diceritakan memang dulu ketika manusia gua itu lapar, mereka tuh harus mencari makanan dengan cara berburu seperti ini. Dan setelah menunggu cukup lama, akhirnya malam pun tiba. Dan kira-kira ayahnya ini berhasil membawa makanan gak ya? Rupanya ayahnya ini berhasil membawa seekor rusa seperti ini guys. Nah ketika ayahnya sudah berhasil membawa makanan lagi dan anaknya ini mau memakan makanan itu, anaknya ini tiba-tiba mau kentut lagi guys. Dan ayahnya ini menyuruh untuk keluar. Dan akhirnya anaknya itu malah lanjut di part yang kedua ya guys. Kisah manusia yang hidup pada zaman es part yang kedua.
Jadi setelah manusia purba ini menyuruh anaknya itu untuk keluar, tiba-tiba terjadi guntur yang sangat besar sekali dan anaknya ini hilang begitu saja. Dia itu tidak bisa menemukan anaknya ini. Pada saat itu dia sudah sangat panik sekali. Dia sangat takut kalau anaknya ini akhirnya meninggal karena tersambar petir. Tapi pada saat itu tiba-tiba anaknya ini muncul lagi dan dia itu membawa sesuatu yang luar biasa, yaitu dia membawa batang yang sedang terbakar seperti ini, guys. Ketika dia melihat benda ini, dia sangat kebingungan benda apa ini sebenarnya. Tapi tiba-tiba pada saat itu anaknya kentut dan tiba-tiba terjadi ledakan yang sangat hebat sekali, guys. Nah, akibat ledakan ini api mereka itu padam, tapi rupanya akibat ledakan ini juga menciptakan api yang luar biasa besar seperti ini, guys. Menciptakan api unggun yang rupanya mereka juga menyadari mereka ini bisa menghangatkan diri di api unggun ini. Dan pada saat itu mereka juga menyadari daging yang mereka kumpulkan itu terbakar di dalam api ini, guys. Dan ketika mereka mencoba mengambilnya dan mencicipinya, rupanya daging yang terbakar ini sangat nikmat sekali. Nah, seperti itulah kurang lebih kehidupan manusia purba ketika di zaman es, guys. Gimana menurut kalian? Menarik gak? Kisah mengenai manusia pasir dan kerajaan pasir yang kerajaannya itu luar biasa gede banget seperti ini, guys. Jadi semua kerajaannya itu terbuat dari pasir seperti ini dan seluruh orang yang hidup di dalam kerajaan ini juga tercipta dari pasir seperti ini, guys. Jadi ada pasukan pasir-pasirnya nih. Jadi ini adalah kerajaan pasir yang sangat makmur sekali, di mana pasukannya itu banyak banget yang menjaga seperti ini, guys. Setiap sudut kerajaannya itu dijaga oleh pasukan pasir. Tapi kedamaian dari kerajaan pasir ini yang tadinya super damai banget tiba-tiba harus diganggu karena datangnya satu badai pasir seperti ini yang luar biasa gede banget nih, guys. Lebih gede dari kerajaannya yang udah luar biasa gede. Nah, rupanya badai pasir tersebut tercipta karena serangan dari monster yang mau menyerang kerajaan pasir ini, guys. Sehingga seluruh pasukan dari pasir ini juga mau melindungi kerajaan ini. Nah, ini di depan gerbang kerajaan tersebut yang sudah mau didobrak oleh monster yang tadi, guys. Dan akhirnya monster tersebut berhasil mendobrak masuk kerajaan tersebut. Nah, ini bentuk monsternya serem banget, guys. Seperti kepiting raksasa yang menyerang seluruh pasukan kerajaan pasir ini. Nggak ada yang bisa selamat sama sekali. Nah, gimana akhirnya? Lanjut di part 2 ya, guys. Kisah mengenai kerajaan pasir part yang kedua. Jadi rupanya kerajaan pasir ini memiliki sebuah permata di atas kerajaannya ini yang sangat tinggi sekali yang diincar oleh monster-monster kepiting ini, guys. Dan untuk melindungi permata ini, seluruh pasukan dari kerajaan pasir tersebut berusaha untuk melindungi dari serangan monster kepiting ini, guys. Sampai akhirnya muncul juga kesatria dari kerajaan pasir ini. Dia berusaha untuk menusuk monster kepiting tersebut, tapi senjatanya ini malah patah dan dia itu dihempaskan hingga jatuh seperti ini, guys. Monster kepiting itu udah mencapit satu tangannya ini sehingga dia itu tidak bisa bergerak lagi. Dia itu juga nggak bisa mengambil senjatanya, guys. Dia udah mau dimakan sama monster kepiting tersebut, tapi di akhirnya ini dia berhasil mengeluarkan senjata baru nih, guys. Nah, dengan senjata barunya ini dia mau memberikan satu serangan terakhir, tapi tiba-tiba ketika dia mau menyerang ada ombak besar seperti ini yang menghembas mereka berdua, guys. Nah, rupanya kerajaan pasir yang dari tadi kalian tonton itu ada sebuah kerajaan pasir yang ada di pinggir laut seperti ini, guys. Dan ini kepitingnya. Dan rupanya permatanya itu adalah sebuah gundu yang ada di atas kerajaan pasir ini, guys. Gimana menurut kalian? Guys, coba kalian perhatikan benda ini deh. Ini kira-kira buaya atau kayu ya? Soalnya pada suatu hari ada 2 ekor kerbau yang rupanya taruhan di pinggir sungai. Ada yang bilang ini buaya, ada yang bilang ini kayu. Jadi pada suatu hari ada 2 ekor kerbau yang lagi mau minum air di pinggir sungai. Terus mereka itu melihat ada benda aneh di pinggir sungai seperti ini, guys. Ada yang bilang kalau ini adalah buaya, tapi satunya lagi bilang ini bukan buaya, ini kayu loh. Karena perdebatan itu akhirnya dilakukan beberapa percobaan, di mana salah satunya adalah melempar batu. Habis itu nggak ada reaksi sama sekali. Terus temennya bilang tuh kan kayu nggak bergerak sama sekali. Tapi kata temennya nih ini buaya nih, dari dorong-dorong pakai kayu tapi nggak bergerak juga, guys. Nah, karena tidak bereaksi sama sekali, akhirnya temennya ini bilang wah ini nih udah pasti kayu nih. Tapi temennya ini bilang ini nih buaya nih. Dia coba buat naik nih. Pas dia naik rupanya lihat nih, guys, malah ditelan sama buaya itu hidup-hidup. Setelah kejadian itu, kerbau ini yang melihat temannya itu ditelan hidup-hidup baru percaya kalau rupanya ini nih buaya nih, jangan coba-coba ya. Tapi pada saat itu datanglah kerbau yang lain bilang kalau ini kayu, guys. Ini adalah alasan mengapa kita itu tidak boleh sombong dan harus selalu membantu orang, guys. Jadi pria ini adalah orang yang sangat sombong sekali, di mana dia itu tidak mau menolong orang sama sekali, guys. Kalau dia melihat orang kesusahan dan membutuhkan uluran tangannya untuk ditolong, dia itu tidak akan mengeluarkan tangannya ini dari kantongnya, guys. Sampai suatu hari ketika dia mau menyeberang, tiba-tiba ada seorang nenek-nenek yang memegang tangannya seperti ini, guys, tanpa meminta izin sama sekali. Karena terpaksa akhirnya dia itu menolong nenek ini untuk menyeberang. Tapi di sini tiba-tiba datang sebuah kendaraan yang dengan kecepatan tinggi nih, guys. Di situ dia udah takut banget karena dia tuh nyaris banget ketabrak. Tapi di sini karena ada nenek-nenek ini akhirnya kendaraan itu berhenti, guys. Nah, sejak saat itu dia merasakan kalau menolong orang itu sangat menyenangkan. Nah, sejak saat itu pria ini malah ketagihan untuk menolong setiap orang yang ada di kehidupannya ini, guys. Nggak perlu minta pertolongan kepada pria ini akan dengan senang hati menolong tanpa meminta balasan sama sekali. Nah, dari video ini kita belajar jangan pernah sombong dan selalu menolong orang karena itu akan menular ke setiap orang yang kalian tolong, guys.